Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan materi yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dwi Surya Fariski, NIM 2018 105 103 11014, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah biografi Utsman bin Affan. Yang kedua, proses pengangkatan Utsman bin Affan. Yang ketiga, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan yang keempat, masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu biografi Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang mempunyai nama lengkap Utsman ibnu Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah merupakan anak dari pasangan Affan dan Arwa. Utsman lahir pada tahun 576 Hijriah di Thaif dan merupakan keturunan keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad yang membuatnya mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Yang kedua, proses pengangkatan Utsman bin Affan. Menjelang wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang sahabatnya untuk dicalonkan sebagai pengganti. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Keenam orang tersebut sebagai ahlul halli wal aqdi, maka diambil jalan tengah dengan membentuk tim formatur untuk bermusyawarah menentukan pengganti dirinya. Karena kelompok tersebut beranggotakan 6 orang, maka untuk mencegah terjadinya suara yang sama ketika diadakan voting, dimasukkanlah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar hanya berhak memilih, namun tak berhak untuk dipilih sebagai khalifah. Dari hasil voting terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Selanjutnya ia dipilih pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan dilantik pada awal Muharram 24 Hijriah. Saat menduduki amanah sebagai khalifah, beliau berusia sekitar 70 tahun. Setelah disepakati bersama, mereka membaiat Utsman dan diikuti oleh umat Islam. Pada saat pembaiatan telah selesai, Utsman berpidato di depan kaum muslimin. Di antara pidatonya adalah pidato Utsman bin Affan yang berisi, "Alhamdulillah, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya dunia yang telah diberitahukan kepada kita oleh Allah bahwa ia hanyalah permainan, hiburan, penghias, keangkuhan di antara kalian, dan memperbanyak harta dan anak, seperti hujan lebat yang membuat orang kafir terlena kepada tumbuhan yang tumbuh dan di kemudian hari berubah menguning dan hancur membusuk. Di akhirat nanti ada 3 hal siksa Allah yang sangat pedih: pengampunan dan ridhonya. Tidak kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Hamba yang paling baik adalah orang yang menyerah dan menyadarkan diri kepada Allah dan kitabnya waktu di dunia." Pembahasan yang ketiga yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah semenjak 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656.
Masehi. Ia merupakan khalifah yang memerintahkan terlama, yaitu 12 tahun. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pemimpin yang familiar dan humanis. Tokoh utama yang mengakibatkan timbulnya fitnah terhadap Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah. Fitnah itu adalah berupa tuduh-tuduhan yang tidak benar. Utsman dituduh lebih mengutamakan keluarganya karena ia mengganti sahabat-sahabat dengan saudara-saudaranya yang jelas-jelas kualitasnya lebih rendah. Semasa kepemimpinannya, Khalifah Utsman berhasil mengkodifikasikan mushaf Al-Quran yang merupakan salah satu keberhasilan yang luar biasa. Yang pertama, dari segi politik, pada masa pemerintahannya ia banyak melakukan perluasan daerah Islam dan merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan. Hal ini sebanding dengan lamanya ia menjabat sebagai khalifah pada masanya. Islam telah berkembang pada seluruh daerah. Yang kedua, dari segi ekonomi. Pada masa pemerintahan Utsman, bangsa Arab berada pada posisi permulaan zaman perubahan. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam ke tanah Arab seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang tersentuh syariat agama. Selanjutnya yang ketiga, dari segi pajak. Utsman sama seperti dari segi Baitul Mal melanjutkan perpajakan yang telah ada pada masa Umar. Namun sayangnya pada masa Utsman pemberlakuan pajak tidak berjalan baik sebagaimana ketika masa Umar. Pada masa Utsman, demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia banyak melakukan perbaikan fasilitas seperti perbaikan jalan dan sebagainya. Yang keempat, dari dimensi sosial budaya. Ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Dengan adanya perluasan wilayah, maka banyak para sahabat yang mendatangi wilayah tersebut dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Yang kelima, kodifikasi Al-Quran. Prestasi tertinggi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah menyusun Al-Quran standar yang penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Quran seperti yang dikenal sekarang. Khalifah Utsman mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menyebarkan mushaf Al-Quran hasil kodifikasi yang telah diperbanyak sebanyak 5 buah atas persetujuan para sahabat ke beberapa daerah penting antara lain Makkah, Syriah, Kufah, dan Basrah. Sementara sebuah mushaf tetap berada di Madinah. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. 6 tahun pertama kepemimpinan Utsman adalah masa yang dipenuhi dengan prestasi penting dan kesejahteraan ekonomi yang tidak ada duanya. Di samping administrasi pemerintahan yang berjalan efektif dan perluasan wilayah yang semakin berkembang pesat mencapai wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan di Madinah dan saat ini. Khalifah Utsman bin Affan berjalan dengan lancar, tetapi lama-kelamaan mulai muncul permasalahan-permasalahan yang semakin membesar dan semakin meluas di setiap daerah. Sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman disebabkan oleh Abu Zahroh sebagai berikut. Yang pertama, Utsman terlalu baik hati kepada pembesar muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Yang kedua, Utsman telah mempercayai kerabat meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela sampai-sampai Utsman menyerahkan urusan
pemerintahan kepada mereka, termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintahan yang tengah dihadapi, sedangkan mereka bukan termasuk orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai akibat Utsman begitu banyak menyerahkan urusan pemerintahan kepada kaum kerabatnya itu, maka akhirnya yang menangani masalah-masalah penting pemerintahannya adalah orang-orang yang sama sekali belum kuat keislamannya. Yang keempat, Utsman terlalu lemah kepada para bawahannya, sedangkan bawahannya itu sebagian tidak berlaku adil, yang menyebabkan rakyatnya merasa tidak puas. Yang kelima, sebagai sebab yang paling fatal adalah adanya orang-orang yang dendam atas Islam. Mereka masuk Islam luarnya saja, sedangkan dalam hatinya tidak atau kafir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.